Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asyahu bil haqqi biiznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'al khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkah kasih sayang Allah sehingga kita dapat bermunajat, duduk bersama dalam mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul 4 kesombongan dalam diri manusia. Islam adalah agama yang menuntun manusia untuk berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus ke dunia ini bukan untuk membuat manusia hebat dalam segala bidang, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk apa memiliki kekayaan melimpah, ilmu yang menjulang tinggi, atau kekuasaan yang besar sementara akhlaknya buruk? Justru kehebatan yang tidak diimbangi dengan akhlak akan membawa pelakunya pada kenistaan. Salah satu akhlak yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah sikap tawadu. Sedangkan lawan dari sikap tawadu itu adalah sombong. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, karena gelar kebesaran dan kesombongan hanya milik Allah semata. Tak ada yang menandinginya. Untuk lebih meyakinkan keimanan kita, mari kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarutul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Lantas
di mana letak kehebatan manusia. Allah telah melarang untuk mempunyai sifat sombong dengan firman-Nya, "Wala tamsi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan dan keangkuhan. Allah benci dengan orang yang sombong. Iblis saja imam sekaligus pemimpin di dalam surga dulu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, iblis dan para malaikat disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam. Malaikat dengan patuh tunduk, sementara iblis dengan angkuh dan sombongnya mengatakan, "Saya lebih mulia daripada Adam yang hanya diciptakan dari tanah yang busuk." Karena kesombongannya itu, iblis pun diusir dari surga. "Turunlah kamu dari surga." Adapun kesombongan yang muncul dalam diri seseorang itu disebabkan karena 4 hal, yaitu yang pertama, ilmu yang dipelajari. Beberapa pepatah ini mungkin akan membuka pintu wawasan kita mengenai bagaimana ilmu yang sebenarnya. Pepatah mengatakan, "Padi kian berisi kian merunduk. Pohon rendah tapi dapat membuat teduh itu lebih baik daripada pohon tinggi yang hanya membuat panas." Intinya, semakin tinggi ilmu seseorang yang harus ia semakin beradab, rendah hati, dan membawa manfaat bagi orang lain. Tapi kadangkala terdapat orang yang menyombongkan diri atas ilmu yang dimilikinya sehingga merendahkan orang lain, padahal manusia hanya diberikan ilmu yang sedikit sekali oleh Allah. Masih banyak ilmu yang tak diketahui oleh manusia, tapi manusia merasa berbangga diri sehingga ilmu menjadi tidak barokah. Bukankah Allah Maha Kuasa? Allah bisa saja mencabut ilmu dari seseorang sesuai kehendaknya. Sebaik-baik ilmu adalah yang membawa manfaat bagi sesama dan menolong menegakkan agama Allah. Dengan demikian, saat dihisab nanti, manusia dapat mempertanggungjawabkan untuk apa ilmunya ketika di dunia. Yang kedua, harta yang dimiliki. Hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Semua harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu akan dimintanya. Sebagai manusia yang diberi amanah berupa harta, hendaknya kita menggunakannya sesuai dengan perintah yang menitipkan. Harta akan dimintai pertanggungjawabannya. Seyogyanya kita gunakan harta itu di jalan Allah. Namun terkadang manusia sombong dengan harta bendanya, padahal sejatinya itu bukan miliknya. Ketika seseorang berbangga diri dengan harta yang dimiliki, maka berhati-hatilah. Harta dapat membuat manusia binasa jika tidak digunakan sesuai dengan perintah agama. Bahkan seringkali Al-Quran menyampaikan bahwa hartamu adalah ujian bagimu. Kecenderungan untuk sombong lebih besar bagi manusia yang memiliki banyak harta. Dan yang ketiga, kedudukan yang disandang. Kedudukan dan jabatan adalah kenikmatan yang senantiasa diincar kebanyakan orang. Bagi mereka yang mendapatkan kedudukan tinggi di mata manusia adalah kebahagiaan. Padahal Allah tidak melihat kedudukan atau jabatan manusia di dunia, tetapi takwalah yang dijadikan penilaian oleh Allah. Bila kedudukan tinggi hanya membuat tinggi hati dan merusak tatanan agama, maka sungguh tak berarti kedudukannya di dunia. Justru akan hina di kehidupan selanjutnya. Dan yang keempat, pengikut yang banyak. Untuk menemukan manusia gila popularitas sungguh mudah sekali di zaman modern ini. Bahkan sekedar melalui internet saja
kita akan menemukan betapa banyak orang-orang yang mengorbankan nilai-nilai agama, akhlaknya, bahkan harga dirinya demi mendapatkan pengikut yang banyak. Semua yang dipertontonkan bukan dalam rangka ketaatan, melainkan untuk memenuhi hawa nafsu diri banyak pengikut. Mereka akan merasa layak untuk diikuti tanpa mempertimbangkan apakah dirinya membawa kemaslahatan atau tidak. Banyak sedikitnya pengikut bukanlah ukuran seseorang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.